teman-teman anak-anak muda bisa menyiapkan wijian kangge ibu bapak sama kesing dari daerah sekalian disiapke ubah ramene miring-miringnya lan itu lagi. Niku kawula hosake sejarah Desa Kaliayu. Niki alhamdulillah Desa Kaliayu dari waktu ke waktu ini berhasil menuliskan, mencatatkan sejarah desa, dan tidak banyak desa yang bisa menuliskan seperti desa kita, dan kita patut bersyukur ternyata dari leluhur kita, dari perangkat-perangkat desa sejak dahulu alhamdulillah berhasil ya, ada hitam di atas putih berkenaan dengan sejarah Desa Kaliayu. Berikut kami bacakan sejarah Desa Kaliayu. Menurut cerita turun-temurun orang-orang terdahulu bahwa ada seorang pengembara yang bernama Soro, Soro dan kawan-kawan. Berarti Mbak Soro itu tidak sendirian, berarti ada teman-temannya ya. Yang sekarang terkenal dengan nama Mbah Soro. Beliau mengembara untuk mencari tempat tinggal dengan cara menebang pohon-pohon, semak belukar dan rawa-rawa yang sekarang menjadi desa Kaliayu. Berarti istilahnya yang sepuh nyebutnya sama wangkung. Masalahnya ini itu dasarnya yang sepuh tinggi mas tinggi. Dalam menebangi pepohonan dan semak belukar terdapat beberapa penemuan-penemuan yang terdapat di daerah tersebut. Seperti yang pertama, penemuan beberapa rumpun pohon bakau. Istilah yang Jawi nyebutnya bongko. Adalah hasilnya pohon bakau. Ternyata itu yang Jawi nyebutnya bongko ya. Tapi istilah Jawa itu pun bongko. Amat kita sapi itu wonten namanya blok bongko ya. Dan sekarang menjadi hamparan sawah tanah sawah yang dinamakan blok bongko. Yang kedua, penemuan beberapa pohon lom ya, yang sekarang menjadi sehambaran tanah sawah yang dinamakan blok lom ya. Adanya blok bongko dan blok lom. Tapi di sini itu blok pancong dari konten ya. Dari konten blok pancong ya. Kemudian yang ketiga, penemuan beberapa ekor kerang yang terdapat di rawa-rawa yang sekarang menjadi hamparan tanah sawah dan dinamakan blok plosok. Blok plosok. Yang keempat, penemuan seekor kepiting raksasa yang terdapat di rawa-rawa dan sekarang menjadi hamparan tanah sawah dan dinamakan blok rawa piting. Yang konon katanya pada orang-orang terdahulu kepiting tersebut sering muncul secara misterius dan blok tersebut sampai sekarang masih ditakuti dari orang-orang yang kurang beriman dan dianggap blok paling angker. Setelah menebang pepohonan dan semak belukar selesai, akhirnya menjadi sebuah perkampungan dan dihuni oleh beberapa keluarga pendatang untuk bertempat tinggal dan mengolah tanah pertanian yang tersedia, dan pada akhirnya bangsa tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di makam umum desa tersebut yang pada saat itu belum tahu nama desanya. Itu zaman pangkong ya. Ajeng kembali agak ke depan ini. Pada zaman penjajahan Belanda. Juga ada pejuang dari selatan yang lari untuk bertapa di Desa Kaliayu yang bernama Selamat. Pejuang tersebut bertapa di bawah pohon bonu. Warga desa tersebut memanggilnya dengan nama Mbah Selamat. Mbah Selamat. Pada saat bertapa, Mbah Selamat telah berpesan kepada salah satu warga desa tersebut yang bernama Salipan untuk mengambil menjemput Mbah Selamat setelah selesai menjalankan tapa utawi semedi. Tapi warga desa yang bernama Salipan yang telah diberi pesan oleh Mbah Selamat ternyata lupa untuk mengambilnya. Akhirnya Mbah Selamat tersebut hilang
karena tidak diambil atau tidak dijemput, dan istilahnya orang sekarang menyebutnya dengan menacak ucok. Dan sampai saat ini tempat tersebut dianggap tempat yang keramat, dan tempat tersebut akhirnya menjadi makam umum yang dinamakan makam kerapian. Kalau ini pas haul itu kan mereka niku seperti lasane dah selamat nggih. Seperti dah selamat. Dari tahun ke tahun telah berjalan, dan sampai sekarang ada masyarakat yang masih ingat riwayat pejabat yang memerintah desa tersebut sesuai cerita yang diingat. Kemudian di tahun 1900-an terbagi atas dua dusun yang dinamakan Dusun Tayu dan Dusun Kaliranu Duko. Pada tahun 1912, Dusun Tayu tersebut konon kata orang-orang terdahulu telah didirikan sebuah masjid beserta sarana air wudhu yang berupa sumur yang terbuat dari batu bata dan tempat wudhu. Pendiri masjid tersebut adalah orang pendatang dari Demak yang bernama Ibrahim, dan warga desa manggilnya Mbah Ibrahim, yang langsung menjadi imam di masjid tersebut. Dan setelah meninggal dunia, Mbah Ibrahim dimakamkan di belakang masjid tersebut dan sekarang menjadi makam umum. Yang kita hafal ada tiga, Mbah Ibrahim, Mbah Soro, Mbah Selamat, dan Mbah Ibrahim. Menurut cerita orang-orang terdahulu dan berjalan sampai sekarang, air dalam bak wudhu tersebut mempunyai karomah untuk lantaran penyembuhan beberapa penyakit, sehingga pada setiap malam Jumat Kliwon atau bersamaan pada saat beduk ditabuh, banyak orang-orang desa dan orang-orang dari luar daerah mandi tepat pada saat beduk pertama ditabuh di hari Jumat Kliwon. Menurut konon kabar orang terdahulu, agar yang sakit cepat sembuh, syarat untuk mandi di tempat tersebut, pakaian yang dipakai untuk mandi tersebut harus ditinggal atau dibuang di sekitar masjid untuk membuang sengkolo atau penyakit dari badan. Bahkan ada yang dilemparkan di atas atap sumurnya. Namun untuk sekarang ini, demi kebersihan lingkungan masjid, pakaian tersebut harus dibawa pulang. Menurut konon kabar, orang terdahulu juga biasanya pada saat sedang mandi atau setelah selesai mandi dijumpai oleh Mbah Ibrahim yang memakai jubah atau sorban. Orang yang sakit tersebut insya Allah akan cepat sembuh, dan hal tersebut berjalan sampai sekarang. Dan kemudian kita menginjak ke pemerintahan ya, pemerintahan. Setelah tanah perdikan ini ada kaitannya dengan Cepiring, Kaliranu, Kaliayu, Ibu Lutar. Setelah tanah perdikan Cepiring dilelang oleh Belanda dan dijadikan atau dibuat pasar dan pabrik, kemudian tanah tersebut ketat atau penjagaan diperkuat oleh para serdadu Belanda. Sementara kediaman Kiai Haji Abdul Wahid berpindah-pindah. Tetapi ketika Pangeran Diponegoro mengutus dua orang telik sandi atau mata-mata, mereka bernama Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngabehi Wongso Wicitro, dengan maksud untuk mengetahui seberapa kekuatan peralatan perangnya. Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngabehi Wongso Wicitro berangkat dari Kartosuro naik kuda mencari jalan menuju Sungai Bodri. Mereka menyeberang sungai. Setelah hampir tiba di tanah perdikan yang dilelang Belanda dan dijaga pasukan Kompani, mereka belok kanan dan lewat pinggiran sungai, kemudian memunculkan biji randu. Maksud tujuannya apabila nanti mereka kembali ke Kartosuro tidak tersesat. Jadi pohon randu tersebut sebagai tengah. Selanjutnya karena mereka telah beristirahat di pinggiran Rowo di tengah hutan lebat, mereka di tempat itu selalu rajin beribadah, mengambil air wudhu dari Rowo yang airnya bersih. Kiai Haji Abdul Wahid mendengar ada telik sandi orang dari Surakarta
kemudian bersama istrinya yang bernama Nyai Dewi Arumsari. Dan konon Nyai Dewi Arumsari ini ternyata adik dari Kanjeng Pangeran Diponegoro. Dan makamnya ada di mana? Nah, Nyai Dewi Arumsari. Dan ada yang menyebutnya namanya Dewi Ayusari. Nah, kemudian keduanya bergabung dengan Raden Wongsorejo dan Raden Wongso Wicitro Ibu Bapakti. Kemudian setelah agak lama Raden Wongsorejo dan Raden Wongso Wicitro berpamitan kepada Ki Haji Abdul Rahim dan kembali ke Kartosuro untuk melaporkan kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro hasil penyelidikannya. Selanjutnya setelah Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngadi Wongso Wicitro melaporkan hasil penyelidikan tersebut yang berada di tanah perdikan Cepiri yang dilelang dan dijaga Maslahat Company, laporan diterima oleh Pangeran Diponegoro, kemudian beristirahat dan berbincang-bincang dengan keluarga yang ada di rumah masing-masing. Setelah lama di rumah, kemudian mereka melanjutkan tugasnya kembali ke desa Kalirandu, ya, lewatnya Kalirandu dulu ya. Kemudian mereka berangkat lagi dari Kartosuro menuju ke sini ya. Tiba di tempat berteduh, mereka bertemu dengan Ki Haji Abdul Rahim dan berbincang-bincang menceritakan semua yang dialami selama di Kartosuro. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan asyiknya, Raden Ngabei Wongso Wicitro melihat jalan menerowong ke barat. Dari Kalirandu menerowong ke barat ke sini ya. Apakah ini yang dinamakan oleh dahulu menyebutnya Pasar Terowong ya? Dari kata dasar terowong ya, terowong. Kemudian Ki Haji Abdul Rahim berkata kepada Nyai Dewi Arumsari kalau ada di sana, akhirnya melihat sungai, kemudian beristirahat sejenak di sebuah tempat. Raden Ngabei Wongso Wicitro pergi ke pinggir sungai bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita ya. Di pinggiran sungai sedang mencuci pakaian. Raden Wongso Wicitro terpana asmara dengan seorang putri cantik jelita tersebut dan rasanya ingin menyentuhnya. Tetapi kemudian Raden Tumenggung Wongso Wicitro dimarahi ya, bahwasanya yang mencuci pakaian tersebut adalah Nyai Dewi Arumsari, istri dari Ki Haji Abdul Rahim. Dan kemudian Raden Wongso Wicitro mendapatkan sebuah harapan baru ya, atau nama baru, yaitu Raden Wongso Senang. Selanjutnya tempat di mana Dewi Arumsari mencuci pakaian itu dinamakan Desa Kaliayu. Akhirnya Raden Wongso Wicitro disuruh Raden Wongsorejo agar mencari sumber mata air yang bermuara di sungai. Raden Wongsorejo mengacungkan tangannya ke selatan dan ke utara. Sumber ketemu dari selatan ada di Balong, Dukuh, Kiongan, dan muaranya ada di sebelah barat Jomblong. Kemudian tempatnya dinamakan Kali Acung ya. Lidah orang Jawa mudah menyebut dengan sebutan Kali Acung. Setelah pecah perang di Diponegoro, Ki Haji Abdul Rahim bersama Nyai Dewi Arumsari, Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngabei Wongso Wicitro bergabung dengan pasukan Kanjeng Diponegoro. Perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai 1830. Dewi Arumsari seorang pendekar putri yang tangguh, berilmu tinggi, mempunyai beberapa ilmu kanuragan dan pusaka pamungkas yang rendah. Soalnya Nyai Dewi Arumsari itu adiknya Kanjeng Pangeran Diponegoro, keturunan darah biru, dan terus ini sakti mantra gunung. Dewi Arumsari mempunyai ilmu sabta panggreka yang tajam serta mempunyai pusaka tapak prakara dan kanuragan ilmu guntur geni. Kenapa nih Mas Ali? Setelah mereka bergabung kepada pasukan Diponegoro bersama
Kiai Ibrahim ya, dan beberapa tokoh terkemuka akhirnya pernah melawan company ya. Ketika itu pasukan company sudah hampir putus asa ya, tetapi karena kebijakan company mereka membayar para pengkhianat yang berasal dari kalangan pribumi tersendiri. Terus kemudian Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo, kemudian persembunyian Pangeran Diponegoro diketahui dan akhirnya ditangkap dan dibuang dan diasingkan. Kemudian prajurit dan Senopati dari Kanjeng Pangeran Diponegoro dikejar-kejar oleh pasukan company. Kiai Abdul Rahim, Raden Tumenggung Wonosorejo, Raden Adi Wongso Wicitra kemudian bersembunyi di tepi rowo desa Kalirando. Mereka diketahui pasukan company dan mereka sudah terkepung. Dewi Arumsari segera menggunakan aji rahasianya. Rowo diisi kepiting dan kepiting itu dapat menyembuhkan racun. Pasukan yang terkena racun banyak yang pingsan. Pasukan lainnya mundur jauh dari tempat persembunyian. Kesempatan bagi Dewi Arumsari untuk melepaskan aji pamungkasnya. Para prajurit company yang sudah jauh dihantam dengan pasukan Guntur Geni. Setelah aman, Kiai Haji Abdul Rahim dan Nyai Dewi Arumsari, Raden Wonosorejo dan Raden Wongso Wicitra hidup bersama di daerah Rawokinting. Seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, berikut untuk silsilah pemerintahan lurah atau kepala desa Kaliayu dari waktu ke waktu. Dalam pemerintahan sebelum tahun 1900, lurah pertama kali yang memimpin desa Kaliayu adalah Wongso Seneng. Wongso Seneng. Wongso Seneng niku nggih wau niku Raden Ngabehi Wongso Wicitra nggih. Beliau orang dari Mataram yang pulang dari perjuangan ke Batavia dan pulang ke desa Kaliayu. Setelah Wongso Seneng meninggal, di pimpinan lurah diganti anaknya yang bernama Sonoro dan caritnya bernama Sowijoyo. Setelah Mbah Sonoro ya, kepemimpinan diganti oleh Lurah Kaslan dan caritnya bernama Bani sampai tahun 1919. Pada tahun 1919 pimpinan diganti oleh Lurah Mbah Sari Hadi Wijoyo dan caritnya bernama Mbah Yadi sampai dengan tahun 1928. Ini belum Indonesia belum merdeka ini. Pada tahun 1928 pimpinan Lurah Sari Hadi Wijoyo diganti oleh Lurah bernama Mbah Sudarmo dengan caritnya bernama Mbah Soekardi sampai tahun 1937. Pada tahun 1937 pemimpinan Lurah Mbah Sudarmo diganti oleh Mbah Soekardi bekas saya tadi dan caritnya dijabat oleh Bapak Ruslan sampai tahun 1945. Pada tahun 1945 semua lurah didaulat dan diadakan pergantian lurah baru dengan pemilihan langsung oleh warga desa dengan cara ulo tue, yaitu pemilihan lurah secara langsung dari masyarakat dengan cara berdiri di belakang si calon. Itu supaya belakangnya anak-anak ya mas ya. Kemudian dimenangkan oleh Haji Abdul Rosyid, orang pendatang dari desa Cepiring yang menikah dengan warga desa Kaliayu. Sedangkan carinya masih dijabat oleh Bapak Ruslan. Kemudian Lurah Haji Abdul Rosyid menjabat lurah sampai tahun 1947. Dan pada tahun 1947 lurah diganti oleh Bapak Suryo atau nama hajinya adalah Haji Abdul Jalil sampai tahun 1950. Ibu bapak saya tambahin kakak saya menang ini. Dan lurah-lurah lainnya, nah ini pada tahun 1947 ya, ketiba Abdul Jalil tersebut sampai tahun 1950.
Karena sebelumnya pada tahun 1947 tersebut Mbak Lurah Haji Abdul Rosid dan lurah-lurah lainnya ditahan oleh Belanda. Karena pada waktu itu istilahnya kalau kemerdekaan bangsa Indonesia ini kan merdeka sendiri tanpa dikasih. Kalau Malaysia, India itu kan diberi oleh Inggris kemerdekaannya. Kalau kita kan berjuang sendiri, kita tidak diberi oleh Jepang, tidak. Berdasar konvensi Wina di PBB itu Ibu Bapak, bahwasanya ketika Jepang itu kalah dengan sekutu, maka untuk tanah yang dijajah itu harus kembali ke Belanda. Makanya Belanda itu ngotot pada agresi militer. Belanda pertama gagal, kedua gagal, dan ingin merebut tanah Indonesia. Tapi alhamdulillah fakta berkata lain, kita mampu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai detik ini. Kemudian pada tahun 1950 sekeluar dari tahanan Belanda, Bapak Haji Abdul Rosid menjadi lurah kembali sampai meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1980. Sedangkan Mbah Cariknya masih dijabat oleh Bapak Ruslan. Pada tahun 1980 diadakan pencalonan lurah yang jabatannya diganti dengan nama kepala desa. Namanya bukan lurah lagi tapi menjadi kepala desa. Dan diikuti oleh 2 orang calon yang dimenangkan oleh Mbah Haji Anwar Komedi, cucu dari lurah Mbah Haji Abdul Rosid. Mbah Haji Anwar Komedi menjabat kepala desa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1999. 2 kali jabatan karena pencalonan tahap kedua masih dibenarkan oleh Mbah Haji Anwar Komedi. Karena waktu itu satu periode berapa Pak? Dulu 8 tahun ya Bu ya? 8 tahun. 8 tahun, kalau sekarang kan 6 tahun. Dan wacananya untuk depannya kepala desa balik lagi 9 tahun Pak? 9 tahun malahan ya, insya Allah 9 tahun. Ibu muda 9 tahun ya ini. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1984 Mbah Carik Ruslan meninggal dunia dan terjadi kekosongan Carik. Kekosongan Carik tersebut terisi pada tanggal 26 Desember 1985. Nah ini kan sampai tanggal-tanggalnya tertulis detail kan, berarti dulu kepala desa dan perangkat desa kalau istilahnya ini Mas Ganjar. Tanggal-tanggalnya mawon kan tahun rian tersantul. Dan yang menjadi Carik adalah Mbak Rusyadi, yang nama jabatannya tersebut diganti dengan nama sekretaris desa. Dulu namanya Carik, penyebutannya sekarang menjadi sekretaris desa. Kemudian pada tahun 1999 kepala desa Mbah Haji Anwar Komedi telah berakhir masa jabatannya dan diganti oleh Mbah Sukirman, dan sekretaris desanya masih dijabat oleh Mbak Rusyadi. Dan sejak tahun 2001 jabatan sekretaris desa diganti lagi namanya menjadi Carik dan masih dijabat oleh Mbak Rusyadi. Pada tahun 2007 kepala desa Mbah Sukirman telah habis masa jabatannya dan diganti oleh Mbah Ahmad Jasuri. Mbah Ahmad Jasuri, Bapak Ahmad Jasuri. Kamu kan dulu lah. Pada masa jabatan kepala desa Bapak Ahmad Jasuri ada pergantian nama, jabatan Carik menjadi sekretaris desa lagi yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kaliayu nomor 4 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Kaliayu. Dan sekretaris desa masih dijabat oleh Mbak Rusyadi dan kepala desanya masih dijabat oleh Bapak Ahmad Jasuri. Kemudian pada bulan November tahun 2013 kepala desa diganti oleh Ibu Haryanti, Ibu Haja Haryanti, Bu Kaji, cucu menantu dari Lurah Mbah Carik di Wijoyo. Pada pemerintahan kepala desa Ibu Haja Haryanti, sekretaris desa Mbah Rusyadi purna tugas pada bulan Mei tahun 2015 dan terjadi kosongan jabatan sekretaris desa sampai tahun 2017. Kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 2017 diadakan pemilihan sekretaris desa dengan sistem CAT.
Dan kebetulan nilai tertinggi diraih Pulau di Gajar. Dan dilantik sebagai sekretaris Desa Kalayu pada tanggal 8 Januari 2018. Kemudian pada tahun 2019 Kepala Desa Ibu Haji Haryati purna tugas. Pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 diadakan pemilihan Kepala Desa Kalayu periode 2020-2026. Bapak Ahmad Jasuri terpilih kembali sebagai Kepala Desa Kalayu dan dilantik pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Demikianlah ringkasan sejarah Desa Kalayu yang dapat kami tuangkan dalam lembaran desa sejak tahun 1910. Ibu Bapak yang kami hormati, matur suwun makom, demikian kiranya yang bisa kami sampaikan berdasarkan dengan sejarah Desa Kalayu. Apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, mungkin ada yang kurang pas, mungkin atau ada yang kurang sesuai dengan versi panjenengan atau bagaimanapun, apabila ada perbedaan, itu semata-mata adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami, dan kami menginformasikan ya, Kang Zaki, Kang Zaki, 14 Februari 2024, Ibu Bapak, Indonesia ya, khususnya kita di Desa Kalayu akan ada yang namanya pemilihan umum ya, pemilihan presiden, wakil presiden ya, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD Kabupaten Kendal ya. Untuk itu Ibu Bapak, tanggal 14 Februari tepatnya hari Rabu kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Terus kemudian di tanggal 29 November masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2024, kita akan melaksanakan yang namanya pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Makanya Ibu Bapak, ampun supaya yang terdekat berarti 14 Februari hari Rabu 2024, silakan Ibu Bapak nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak suaranya. Terima kasih dari kami itu tambahannya, dan Ibu Bapak terima kasih atas kerawang panjenengan sekalian, sampun rawuh royo-royo demi balai dusun dan langsung niki bagi langsung makan-makan. Nanti saya komandoi kalian makom, mas-mas mbak-mbak KKN saged tempriki daharan sedoyo, saged dipunduti Mas Rizky, Mas Usman, ya. Oke. Lajeng hampir lupa Bu, matur suwun dewan itu. Pak Uci, Adi Soro salah satu potong tumpeng. Nah, potong tumpeng ya, potong tumpeng. Jangan lupa ini yang terpenting ini. Potong tumpeng. Moga Pak Uci disiapke makaten saking Allah. Wa akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari ke channel kayak apa sih ini? Bisa bulan 11. Berarti sekarang kapan bro? Siapa enggak?
Yang kecil yang itu barang yang keluar orang kan tolong pulang Tumpeng pertama, Bapak Kepala Desa kami keterakan Jembatan Panjenenganipun Sepuh kita Bapak Haji Amin. Mas foto kita. Yang kita pakai sakit. Diberi gerantak. Mas BKKN monggo saja kita lihat sarang-sarang. Monggo Mas Rizky rencana-rencana diadili. Beli.
Apa nih? Ya. Ano natin lagi? Di sana na natin lagi. Biasa na ya, tapi udah kan. Piye iki gawe apa ngono, Mas? Barengan. Nyoba barengan tak sungguh ra apa-apa. Ora ono wis ani langsung. Nek diguyur ada 5 ora apa ada. Barengan. Pesawatnya sama barusan kok. Bisa, Bang. Bisa sampean. Ora di pesawat. Ora sama saiki. Ora pesawat ora. Nanti wong ndek mancing ndek. Nah, gawe ana sing gelem gawe. Aku ora tau lego. Awalnya wayahe ngurus pari banyunane engel. Banyu wayahe banyu. Sing nong gerak ben gawe. Bu komando nah.